Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah nabiyina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi ilmin wa alamin. Alhamdulillah sekalian jemaah Masjid Al-Salam. Semoga selalu menjaga lingkungan serta Allah Subhanahu wa taala. Dan kuasa waktu berada kita nanti sudah mulai belajar bareng-bareng tentang asal positif yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih ngebahas tentang dosa-dosa kecil yang bisa menjadi besar. Nah, di antaranya kemarin disebutkan sebabnya adalah karena memang memaksakan diri, terus kemudian dilanggengkan, kemudian dilakukan secara terus menerus, maka dia menjadi dosa besar. Terus kemarin juga sudah kita bahas bahwa sebaik-baik amal menurut Allah itu adalah yang terus menerus, walaupun itu sedikit. Demikian juga bisa diartikan sebaliknya, dan seburuk-buruk dosa adalah yang dilanggengkan, yang dilakukan terus menerus. Dan kemarin juga sudah disebutkan bahwa kenapa seorang mukmin itu menganggap dosa kecil itu sebagai dosa besar, ya karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, sebuah pelanggaran, dia itu menganggap bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang besar, tidak bisa disepelekan. Makanya dia berhati-hati walaupun melakukan dosa kecil. Berbeda dengan orang yang suka terbiasa dengan maksiat, maka dia akan melihat semuanya itu terlihat kecil seperti lalat. Terus kemudian ini juga yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Baik, lanjut ke fil Bukhari. Sekarang masuk sini. Sehingga kesimpulannya di pertemuan kemarin mereka fokus pada sebenarnya ini maksiat sama siapa. Ketika maksiat sama Allah, maka segala sesuatu itu jadi besar. Nah, begitulah seorang mukmin. Fil Bukhari min hadiits Anas radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas yang semoga Allah meridainya, innakum la ta'lamun a'malan hiya ataku fi a'yunikum min asy-sya'ri. Kayaknya kalian lihat sebuah amalan dosa begitu. Nah, yang di mata kalian itu lebih kecil daripada rambut, lebih lembut daripada rambut, lebih kecil sekali. In kunna lanu'idduha, semuanya kami itu menganggap dosa kecil yang kalian anggap lebih kecil dari rambut itu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, minal mubiqah, termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Masya Allah. Nah, ini orang-orang generasi awal. Ini kan kita tahu ya, Nabi Malik itu usianya panjang. Ya mungkin diantaranya gara-gara doa Nabi, ya Allah panjangkanlah usianya, berilah dia anak yang banyak dan harta yang banyak. Beliau ini meninggal
tahun 90-an Hijriah. Di masanya sudah melewati banyak hal, melewati zaman Abdul Malik bin Marwan, melewati zaman Al bin Abdul Malik. Nah, bahkan beliau mendapati masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini usianya panjang sekali. Nah, ini berarti beliau melihat perubahan pola pikir umat Islam yang melihat hal-hal ini dosa sepele, ini dosa sepele. Nah, terus diingatkan mereka bahwa di zaman Nabi itu yang seperti ini itu kami menganggapnya termasuk hal-hal yang dapat membinasakan. Masya Allah. Tapi Bapak Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, ini seorang kalau nggak tabiin tapi tabiin. La tanzur ila sighril khati'ah. Janganlah kamu melihat pada kecilnya sebuah dosa, walakin undur ila azamati man asait. Sama kayak kalimat di atas. Tapi lihatlah terhadap besarnya kamu itu maksiat sama siapa. Selalu yang diingatkan itu. Dan di antara ucapan orang salaf itu, nah betapa mereka itu muraqabatullahnya itu tinggi. Jadi setiap mereka mau ngomong apapun, itu mereka selalu berangan-angan. Sebenarnya mereka ngomong itu ngedikte siapa? Nah, kan ngedikte dua malaikat yang ada di sini. Kalau baik berarti dicatat malaikat yang baik, kalau buruk berarti dicatat oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat amal-amal buruk. Terus kemudian distorkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian distorkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nanti di akhirat, nah kita termasuk orang-orang yang mengucapkan ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kok semua amal-amal burukku, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Oh jatuh ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Semuanya hadir di hadapannya dan Allah tidak mendolimi siapapun. Berarti siapa itu yang mendolimi dirinya sendiri. Wa minal asbab ayyafraha bis-saghirah. Dan di antara sebab-sebab dosa kecil itu menjadi dosa besar, yaitu orang itu bangga dengan melakukan dosa kecil itu. Dia senang. Wa yatamaddaha biha, bahkan saling memuji dengan itu. Kama yaqul, seperti ucapan orang, tapi ini kan ucapan orang-orang zaman dulu ya. Nanti kalau nggak cocok, ya kita pakai contoh sendiri misalnya yang sesuai dengan zaman sekarang. Intinya berbangga-bangga dengan dosa kecil. Amma ra'aitani, tadi kamu lihat aku kan, kaifa mazzaqtu 'arda fulan, gimana aku menjatuhkan kehormatan si fulan. Dan pernah suatu ketika dalam sebuah forum, nah, kemudian ada satu orang itu dijatuhkan kehormatan, saya tanya, nah kamu itu tahu apa? Kurang lebih begitu. Kamu itu tahu apa? Nah, singkat cerita di luar forum, hal itu dibahas lagi oleh yang menjatuhkan kehormatan tadi itu. Wah, keadaannya puas banget, kurang lebih begitu. Anda udah apa yang jatuhin dia dengan ucapan yang tadi itu, dan menjatuhkan kehormatan muslim ini sebenarnya masuk kategori dosa besar, karena Rasulullah bersabda sibabul muslim fusuk, mencela, mencederai kehormatan seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Kefasikan berarti dosa besar. Wa dzakartu masawiyahu hatta khajaltuhu, dan aku menyebutkan kejelekan-kejelekannya sampai aku membuat dia malu. Masya Allah, ini ada orang kok seperti ini ya. Dan jangankan yang seperti ini ya, nasihat depan umum saja itu termasuk bagian dari menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sebuah bait syair di kitab diwannya ya, Diwan Syafi'i, ta'amadni binusahika fil firati, kamu kalau menasihati aku tolong pas aku sendiri. Nah, wa jannibni binusahika amal jamaah,
dan jauhkan aku ketika kamu menasihati aku di depan orang-orang. Fa inna nusha amama jama'ati tawbihun la artustima. Karena menasihati aku menasihati orang di depan orang-orang yang lain itu ada bentuk tawbih atau bentuk penghinaan, pencelaan yang aku nggak ridho untuk dengarkannya. Bayangkan seorang imam aja ngomongnya begitu, padahal hatinya masya Allah bersihnya luar biasa. Apalagi orang-orang awam, dia lebih gak kuat lagi untuk dinasihati depan umum. Biasanya yang paling paling enak untuk dibegitukan tuh murid. Nah, ibu hati depan umum aja, atau kan dia nggak bisa apa, atau anak buah begitu ya. Buah hentikan aja, nggak bakal bisa. Nah, jadi ternyata seperti itu dalam syariat kita terlarang, bahkan tercela. Aw yaqulu at-tajir, atau seorang pedagang ngomong, amma ra'aita kaifa rawattu 'alaihi za'if. Kamu lihat ya, tadi aku telah menyebarkan gitu ya, menyebarkan tipu-tipuan zaif itu apa ya, sifat bohong kan. Nah, singkat cerita ada seorang pembeli ditipu, putar-putar namanya begitu. Kadang kan kalau pedagang, kumpulan pedagang tukang bohong itu nanti ketika selesai dagang dia kumpul buat ketawa-ketawa gitu. Di situ kena tuh tak kerjain, situ kena tuh tak kerjain. Nah, sambil ketawa-ketawa. Wa kaifa khadatu wa bantu. Gimana aku telah menipunya? Senang berhasil nipu orang. Fahadha wa amsaluhu takabbara bihi as-saghair. Seperti ini dan yang semisalnya itu yang menyebabkan dosa kecil itu jadi besar. Masyaallah. Jadi berbangga-bangga dengan dosa kecil. Wa minha, dan di antaranya lagi ayyatahawana bisitrillahi ta'ala. Dan di antara lagi adalah bentuk dosa kecil yang menjadi besar itu bermudah-mudahan dengan menutup Allah. Maksudnya Allah sudah menutup aib kita. Maksudnya bermudah-mudahan berarti dibongkar sendiri. Allah sudah menutup aib kita. Nah, dan kita berharap itu juga dilanjutkan, ditutup sampai di akhirat nanti. Dunia ini malah dibongkar sendiri. Ada orang berbangga diri dengan maksiat. Nah, wa bisitrillahi ta'ala wa hilmihi anhu, dan sifat lemah lembut Allah, Allah telah menutup aibnya. Wa imhadihi iyah, dan Allah sudah mengabaikan dosanya tadi itu. Wa la yadri anna dzalika qad yakun qattan liyazdada bil imhadi itsman. Dan dia nggak tahu dengan dia bermudah-mudahan begitu membongkar aibnya sendiri itu menyebabkan mendatangkan murka Allah agar dosanya nambah terus. Jadi hati-hati dengan apa yang menyebabkan aib, apalagi ini zaman medsos ya. Pokoknya hati-hati gitu. Takutnya ketika kita nge-share sesuatu yang membuka aurat atau ada mohon maaf ya, suara musiknya begitu, nah itu termasuk bentuk menyebarkan aib diri sendiri yang dapat mendatangkan murka Allah. Dan sekarang misalnya ada sebuah informasi bagus terus ada musiknya, itu kalau nggak salah di WhatsApp mungkin atau di mana itu bisa dihilangkan suaranya gitu kan, bisa misalnya karena keterangan sendiri. Pokoknya serba hati-hati nih, takutnya gara-gara HP yang memudahkan semua gerak kita ternyata memudahkan untuk nambah dosa. Tapi wa minha, di antaranya adalah ayat dia bidzambi tsumma yadhkuruhu bi muhdarin min ghairihi. Misalnya dia melakukan sebuah dosa, kemudian dia malah cerita-cerita di depan khayalan kami, padahal saat dia melakukan dosa nggak ada yang lihat. Sebagian disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari riwayat dari hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa. Nah, ini kita sering dengar ya. Setiap umatku itu pasti dosanya diampuni, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan cara terang-terangan. Masya Allah.
Wa inna minal mujaharati ayya'mala ar-rajulu al-amala bil. Di antara bentuk mujaharah adalah orang melakukan dosa di malam hari, tsumma yusbih, kemudian di pagi hari, waqad satarallahu alaihi, padahal ketika pagi hari sudah nutup aibnya tadi itu. Fayaqul, orang yang melakukan dosa itu ngomong, ya fulan, fulan amil tul barihata kada kada. Semalam aku habis A B C D F G. Masya Allah. Waqad bata yasturullahu alaihi. Padahal pas malam hari itu Allah sudah menutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Begitu tiba pagi hari dia malah membuka tutupnya Allah tadi itu. Wah, ini bentuk dosa besar. Nah, dan kalau zaman sekarang mah lebih dahsyat ya. Orang melakukan maksiat itu live ya. Nah, live di apalah IG atau apa. Nah, ini kan gawat, berbangga-bangga diri. Ya Allah. Wa minha, dan diantaranya lagi ayyakuna al-mudhnib aliman yuqtada bihi. Yaitu ini lebih gawat ya. Yang melakukan dosa besar itu, yang melakukan dosa itu adalah seorang yang alim, yang disebut punya ilmu, terus statusnya itu yuqtada bihi, dia diikuti. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang ahli ilmu. Nah, tapi mungkin karena profesinya dan lain sebagainya, sehingga mungkin dia tidak diambil ilmunya secara langsung oleh orang-orang. Nah, di sisi lain ada orang yang disebut alim dan dia diikuti. Nah, mungkin dia fokus di ngajar atau apa begitu. Fa idza alima minhu dzamba kabura dzambuhu. Kalau sih al-harim, ketika dia tahu sebuah dosa begitu, nah terus diamalkan, maka dosa itu dia menjadi besar karena dia dilihat orang lain. Jadi ketika dia melakukan sebuah dosa begitu, nah yang sifatnya terbuka itu menjadi dosa besar, misalnya mulutnya kotor atau apa begitu, atau gak ragu-ragu untuk maksiat terus dilihat orang lain, nah itu menjadi dosa besar ketika statusnya alimun yuqtada bihi, dia ahli ilmu dan dia diikuti orang. Masya Allah. Kalau sihi al-harir, seperti dia memakai kain sutra. Sekarang kayaknya orang jarang pakai kain sutra karena harganya kan mahal sekali. Saya pernah, maaf ya, ada ibu-ibu begitu ya ngaji, waktu itu sedang bahas kain sutra. Nah, kayaknya kok ibu-ibunya lumayan lah, seperti itu. Maaf ya, bukan apa, kan aneh ngajar di rumahnya begitu. Di rumahnya sama suaminya, sama anak-anaknya, yang mereka ada kendaraan lah, Masya Allah. Terus waktu itu tertanya, karena kita sedang bahas fikih masalah sutra, punya baju dari sutra ibu? Maksudnya aneh mau nanya, ketika dipakai itu rasanya seperti apa? Dan lagi bahas masalah sutra. Jawabannya, nggak punya Ustaz, tapi saya pernah pakai baju dari sutra, punya kakak saya. Nah, punya kakak saya, singkat cerita baju sutra itu sekarang nggak semua orang punya, mahal sekali. Nah, terus kemudian dia komentar tentang pengalamannya memakai baju sutra. Nah, ini kan zaman dulu ya, mungkin orang sutra itu nggak terlalu mahal-mahal banget. Nah, si alim ini memakai kain sutra. Wa dukhulihi ala adz-dzalamati ma'a tarkil inkari alaihim. Masya Allah, ini orang alim gawat ya. Dia ada di sekitar orang-orang yang zalim, melakukan dosa gitu, tapi dia nggak mengingkari. Berarti dia sedang melakukan dosa besar. Masya Allah. Wa itlaqil lisan fil aqrab, dia menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, biasanya orang seperti itu kan, ketika sudah mungkin merasa besar dengan ilmunya dan dengan mungkin jamaahnya, washtighalihi minal ulumi bima la yuqsadu minhu illa al-jahl, dan dia sibuk dengan mendapatkan ilmu
yang maksudnya itu adalah untuk kedudukan dia supaya naik. Nah, jadi Allah Ta'ala di zaman sekarang misalnya, zaman sekarang itu ada sebuah ucapan yang cukup santer di tengah-tengah para ustadz begitu, bahwa orang kalau nggak paham fikih muamalah maka dia bukan seorang ahli fikih. Itu ramai itu, karena ilmu dia nggak berkembang. Dan memang secara logika mungkin iya. Nah, jadi mungkin ilmunya ilmu dulu aja nggak berkembang. Ketika dia sedangkan fikih muamalah itu berkembang terus. Nah, terus kemudian dia fokus belajar fikih muamalah untuk mendapatkan kedudukan. Tapi ada pribadi termasuk yang nggak paham fikih muamalah. Atau ilmu jadal, atau ilmu untuk dipakai ribut-ribut, masya Allah, dipakai ribut-ribut untuk debat. Fahadi dzunubun yattabi'u al-alim 'alaiha. Ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh para ulama, tapi nggak semua ulama ya. Ulama yang rasikh itu juga banyak. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa amar rasikhuna fil ilmi. Masya Allah, ulama yang rasikh itu juga banyak. Taib fayamutu wa yabqa syarruhu mustatiran fil alim. Maka dia akan mati dan keburukannya itu tetap nempel pada si alim ini. Fatuba liman idza mata matat ma'hu dzunubuhu. Maka celakalah bagi orang yang dia ketika meninggal maka beruntunglah ketika dia meninggal dosanya ikut meninggal. Masya Allah. Maka beruntunglah ketika orang meninggal dosanya ikut meninggal, ikut gak ada. Itu kan nikmat sekali. Dan biasanya kita lihat ya, dengan sifat rahmat Allah, orang ketika meninggal itu entah kenapa dia sibuk membersihkan dosanya, bahkan sibuk untuk menunaikan kewajibannya. Karena ada seorang kawan, nah orang kawan itu sebelum istrinya meninggal dadakan. Dia sibuk ngerapiin bajunya, terus nyetrika baju-baju anaknya, menyiapkan kebutuhan suaminya, semua disiapkan. Tiba-tiba setelah itu meninggal. Nah, kadang alhamdulillah orang sekarang tuh, mungkin zaman dulu juga ya, ketika meninggal tuh entah kenapa dia sibuk membersihkan dosa-dosanya. Masya Allah, termasuk rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah juga ngasih anugerah kita seperti itu ya, ketika menjelang meninggal tuh sibuk membersihkan dosanya. Wafil hadis terakhir dalam sebuah hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'i. Barang siapa yang ngasih contoh buruk, contoh melakukan sebuah dosa, maka dia akan mendapatkan dosanya itu dan dosanya orang yang ikut mengerjakannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Masya Allah. Ini hati-hati ya, laksana sunatan sayyi'atan. Berarti bisa jadi Qabil yang membunuh Habil itu dosanya para pembunuh, dia dapat dosanya juga. Bisa jadi orang-orang Bani Israel yang memperkenalkan zina, pelacuran itu kan pertama kali ada di kalangan Bani Israel. Pelacuran itu pertama kali ada di kalangan mereka. Nah, jadi mereka dengan pelacuran yang merebak sampai akhir zaman nanti. Nah, yang pertama kali memunculkan itu, mendapatkan dosa-dosa dari yang mengikuti. Allah Ta'ala. Tapi tak kira cukup, insyaallah di tahun berikutnya kita akan lebih bahas lebih detail tentang orang yang punya ilmu itu tugasnya apa saja. Tapi naktafi dari sana berdoa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.